Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي جعل شهر رمضان غرة وجه العام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سبيل الكرام، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, serta nikmat diperjumpakan kita semua dengan bulan Ramadan di tahun ini. Selawat dan salam senantiasa Allah alirkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada manusia panduan dan keteladanan agar kita semua selamat hidup di dunia dan juga selamat ketika kembali kepada Allah suatu saat nanti. Guru-guru kami, hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini sejenak kita mencoba untuk membuat refleksi tentang pengaruh, peran atau fungsi daripada bulan Ramadan ini dalam kehidupan kita, terutama dalam merubah diri kita, keluarga dan masyarakat kita. Imam salat subuh tadi membaca ayat yang sangat populer di setiap bulan Ramadan dan hilang begitu saja ayat ini begitu bulan Ramadan selesai. Hampir dipastikan umat Islam meyakini bahwa ayat ini hanya cocok dibaca dan dikaji di bulan Ramadan. Padahal ayat ini lebih cocok lagi kalau dikaji di 11 bulan setelah Ramadan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Nyo ayatnya leh puasa hantam dah dengar ni. Padahal bulan puasa ini adalah bulan latihan. Semua orang latihan untuk menahan lapar, menahan haus, menahan melakukan hubungan suami istri di siang hari. Semua orang menahan itu di bulan ini, sehingga tidak sulit. Yang sulit setelah bulan Ramadan, tidak semua orang menahan lapar, dan tidak semua orang menahan haus, dan tidak semua orang menahan hubungan suami istri di siang hari. Itu justru lebih sulit. Berapa orang yang melanjutkan puasa di luar Ramadan? Mungkin 10%.
dari jumlah orang yang puasa di bulan ini. Berapa orang yang sanggup mengendalikan nafsu makannya seperti yang dia kendalikan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari? Mungkin tinggal 5%. Berapa orang yang sanggup mengendalikan selera minumnya, apalagi selera berpakaian dan kosmetika istri dan anak-anak gadisnya? Mungkin tinggal 1%. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita melalui ayat tadi untuk mengevaluasi diri kita supaya bulan Ramadan ini tidak hanya sekedar menjadi ritual atrasi bulan lam setahun. Memang harusnya hanjut hana lagi ritual pajuh hubu siurol hega. Bulan puasa pajuh hubu siurol semalam dua ke. Pajuh pulain imam belah ke lebih daripada bulan biasa. Mulai cindoi, boh-rom-rom sampai mi calu. Jadi yang mana yang kita puasa itu? Justru nafsu makan kita jauh lebih besar di bulan Ramadan ketimbang di luar bulan Ramadan. Nafsu orang jualan juga lebih besar di bulan Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Ini yang kita diajak untuk refleksi, untuk muhasabah, supaya be'elina amalan pepatah Aceh. Sebelah bulan tamita, si bulan tapajuk, yang bulannya. Bulan pun tapajuk, bulan yang guyutun nafsu pajuk, yang hinan tapajuk katanya. Dia Allah guyutun nafsu semajuh, nafsu jeb, yang kebak bulannya. Yang kebak bulannya itu taumbar. Ini yang harus direfleksikan. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan supaya puasa ini memberi pengaruh untuk merubah perilaku kita dan karakter kepribadian kita, maka yang pertama harus dimiliki oleh orang yang puasa adalah ilmu tentang dirinya, bukan ilmu tentang puasa. Salah merenau kehana perlu ilmu tentang puasa, perlu ilmu tentang puasa. Tapi yang jauh lebih penting bukan ilmu tentang puasa, tapi ilmu tentang diri kita. Tahu katanya, pakan perut Allah ciptakan di tengah. Kenapa itu? Otak di atas, kemaluan di bawah perut. Untuk apa itu? Kita harus tahu siapa kita, supaya kita tahu apa-apa yang harus kita kendalikan, berdayakan, dan apa-apa yang harus kita aktualisasikan atau amalkan. Karena dalam hadis Bukhari, Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan bahwa ada 3 sumber dosa, dan barang siapa sanggup memelihara ketiga sumber dosa ini, dakhalal jannah, masuk surga. Apa itu? Yang pertama adalah lidahmu, yang kedua adalah perutmu, dan yang ketiga adalah kemaluanmu. Makanya perut ini letaknya di tengah, tempat makan dan minum ditampung. Lidah itu letaknya di mulut atas. Dia sanggup mencicipi 1 juta rasa dalam waktu 1 detik, tetapi juga sanggup menyakiti semua orang yang ada di sekitarnya. Lidah kita ini bisa mengucapkan kalimat yang mengandung tausiah dan pelajaran serta kebijaksanaan, tapi pada saat yang sama juga bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Itu juga lidah. Puasa mengajarkan kita mengendalikan lidah. Puasa mengajarkan kita mengendalikan perut dan isi perut.
Puasa juga mengajarkan kita untuk mengendalikan sumber dosa ketiga, yaitu kemaluan. Kita harus punya ilmu tentang diri kita, baru kita belajar tentang puasa, supaya kita sanggup menjalankan ilmu puasa, karena kita tahu dan bisa mengendalikan apa saja yang harus kita tahan dan apa saja yang harus kita lepaskan. Ini hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama, perdalam ilmu tentang diri dan tentang puasa. Berikut hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Lebih parah lagi, ilmu tentang puasa golong sip tentang rodo diuh daripada sip. Karena manusia ini dalam Al-Quran Allah sebut lebih banyak ketimbang alam semesta. Allah memperkenalkan manusia dalam Al-Quran lebih sering ketimbang Allah memperkenalkan alam selain manusia. Pakon, karena manusia ini makhluk misterius. Ilmuwan barat Alexis Carrel menulis suatu buku yang berjudul Unknown, manusia makhluk yang tak diketahui, makhluk yang misterius, yang telah melahirkan berbagai macam kajian dan penelitian yang mempelajari manusia, dan sampai hari ini belum diketahui secara kompleks dan lengkap siapa manusia itu, sehingga mereka tidak bisa berperilaku seperti perilaku yang seharusnya manusia. Kenapa? Karena banyak ilmu dan pengetahuan tentang diri manusia belum diketahui oleh manusia. Para psikolog meneliti dimensi-dimensi jiwa manusia, lahir ilmu psikologi. Mempelajari tentang kepemimpinan dan bagaimana hubungan antara pemimpin dengan rakyatnya, lahir ilmu politik. Bagaimana manusia berinteraksi dengan sesamanya dan mengelompokkan diri berdasarkan persamaan yang dimilikinya, lahir ilmu sosiologi. Bagaimana manusia memberikan simbol dan makna terhadap tanda-tanda dalam hidupnya, lahir ilmu antropologi. Bagaimana manusia memahami dan menafsirkan makna dan simbol, lahir ilmu linguistik. Bagaimana struktur anatomi tubuh manusia, lahir ilmu anatomi kedokteran dengan beragam variasi dan subspesialisnya. Tetapi itu semua belum mampu untuk memahami siapa manusia sesungguhnya. Oh, manusia ini intinya adalah ruh spiritual, lahir ilmu tasawuf yang menyatakan hakikat manusia adalah jiwa, bukan jasad. Itu pun belum mampu menjawab tentang siapa manusia. Apa buktinya? Banyak manusia tidak memahami dirinya dan tidak memahami orang-orang yang terdekat dengannya. Istrinya tidak bisa dipahami, anak-anaknya tak bisa dipahami, sehingga manusia salah dalam bersikap terhadap pasangan hidupnya dan salah pula dalam mendidik anak-anak mereka. Ini bukti ketidakpahaman kita tentang manusia. Hadirin hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Ini langkah pertama, memperdalam ilmu tentang manusia, baru tentang puasa yang merupakan salah satu perintah yang Allah wajibkan kepada manusia yang beriman. Yang kedua, menyiapkan ruhani atau tazkiyatul qulub, membersihkan hati. Untuk apa? Supaya dalam bulan suci ini seluruh perkataan dan perbuatan kita adalah perkataan dan perbuatan yang suci, yang bersih dari noda dan dosa, dan bersih dari nista dan perbuatan yang tercela. Apa itu? Banyak sekali. An razailil akhlaqi, semua akhlak-akhlak yang tercela harus dibersihkan. Mulai dari takabur, ujub, riya, bakhil, iri, dengki, dan lain sebagainya.
Bila ini bersih, baru kita bisa mengisi bulan suci ini dengan perkataan dan perbuatan yang bersih atau suci, alias perkataan dan perbuatan yang jauh dari dosa, melainkan yang syarat dengan pahala dan manfaat. Ini persiapan kedua. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapan finansial atau ekonomi. Tapi kan untuk beli makanan buka puasa. Nah, udah kumpul peng 11 bulan untuk habis bulan puasa. Bukan. Finansial dan ekonomi ini dikumpulkan untuk disedekahkan di bulan puasa. Karena di bulan puasa, orang-orang yang lapar 11 bulan sebelumnya, di bulan ini mereka masih lapar. Dan uang yang sudah kita kumpulkan selama 11 bulan itu harus kita sisihkan untuk menghilangkan kelaparan mereka, untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga mereka, untuk menghilangkan kekurangan dan kemiskinan serta kefakiran yang mereka alami selama 11 bulan yang lalu dan masih mereka alami di bulan puasa ini. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan di bulan ini kita memperbanyak zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat sudah ada batas minimalnya, tapi infak dan sedekah tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Di sini kita bisa berkontribusi untuk berbagi jauh lebih banyak kepada orang-orang yang masih mengalami kekurangan. Pertanyaannya, uang yang kita kumpulkan selama ini di bulan ini dipakai untuk apa? Apakah untuk mengumbar nafsu makan, minum, dan nafsu berpakaian kita, sehingga toko-toko penuh ngebaje, dan di akhir bulan puasa urung-urung penuh toko gemita baje untuk baje raya. Padahal geyu puasa justru bulan puasa ke belajar. Ini bukti-bukti lain bahwa puasa belum mampu mempengaruhi hidup kita dan karakter kepribadian kita. Inilah 3 perubahan yang harus kita lakukan supaya puasa dapat memberi pengaruh baik dalam membentuk karakter kepribadian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifatullah yang berfungsi untuk memanage dan memakmurkan dunia ini. Perdalam ilmu tentang diri kita dan ibadah puasa, dan bersihkan hati serta jiwa kita supaya bulan puasa melahirkan perkataan dan perbuatan yang suci dan bersih dari noda dan dosa. Dan yang ketiga, persiapkan harta dan finansial untuk bersedekah dan beramal salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.